Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ulama warasatal anbiya wassalatu wassalamu ala nabiyyi khairil ihtida wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, jadi di video aku kali ini bakalan lanjutin kemarin video yang udah diupload mengenai kritik sanad untuk menentukan suatu hadis dari kesahihan maupun kedhaifan suatu riwayat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kemarin di videoku itu udah ngejelasin singkat sih sebenarnya mengenai bagaimana kriteria tentang sebuah hadis sahih. Nah, untuk kita akan membahas mengenai sedikit tentang pengertian hadis dhaif, kemudian juga ada hukum periwayatan tentang hadis dhaif, terus ada pengamalan hadis dhaif, tingkatan hadis dhaif, dan juga yang terakhir adalah kitab-kitab hadis dhaif. Oke, kita ke bab pertama dulu, yaitu pengertian dari hadis dhaif. Nah, hadis dhaif sendiri itu, dhaif kan artinya lemah, jadi lawan dari al-qawi. Nah, yang mana pada dasarnya huwa malam yajma' sifat al-hasani bifaqdi syartin min syurutihi. Nah, jadi di situ dikatakan bahwa hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak menghimpun hadis yang bersifat hasan, seperti itu teman-teman. Jadi yang mana dia itu tidak memenuhi satu syarat dalam sebuah hadis itu, hadis yang diriwayatkan itu. Nah, seperti juga huwa ma lam yajma' sifatul sahihi wal hasani. Nah, jadi di situ yang dimaksudkan adalah hadis yang tidak menghimpun sifat hadis sahih. Oke teman-teman, nah untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai hukum periwayatan hadis dhaif. Nah, sebenarnya hadis dhaif itu identik dengan hadis yang maudhu atau hadis itu disebut dengan hadis palsu, seperti itu. Nah, tapi di antara hadis dhaif itu terdapat kecacatan, para perawinya itu tidak parah. Jadi nggak seperti hadis maudhu. Hadis maudhu itu kan hadis palsu, yang mana perawinya itu sudah pasti pendusta gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau hadis dhaif ini adalah yang memang perawinya itu mempunyai kecacatan, yaitu kurang kuat dalam hafalannya, tetapi mereka itu ada kelebihan tersendiri, yaitu adil dan juga jujur. Nah, kemudian para ulama itu menyepakati bahwa memperbolehkan meriwayatkan hadis dhaif itu dengan beberapa syarat. Nah, jadi yang pertama itu adalah tidak berkaitan dengan akidah seperti sifat-sifat Allah, kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, tidak menjelaskan hukum syara yang berkaitan dengan halal dan haram. Berarti dalam artian di situ boleh meriwayatkan hadis dhaif, tapi yang termasuk kategori dari seperti isinya itu ada mau'idhah, terus kemudian juga ada targhib wa tarhib atau hadis-hadis tentang ancaman dan janji, kemudian kisah-kisah Nabi. Dan juga aku juga punya tips nih untuk teman-teman yang wajib kalian ketahui, bahwasanya dalam meriwayatkan hadis dhaif itu sebenarnya berarti tidak boleh sih jika tanpa isnad atau sanad, sebaiknya tidak menggunakan bentuk kata aktif atau biasanya itu disebut mabni mu'lim, kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang mana itu artinya tuh meyakinkan atau jazam, meyakinkan kebenarannya dari Rasulullah SAW. Nah, tetapi cukup menggunakan bentuk kata pasif atau biasanya itu disebut dengan mabni majhul, kayak gitu ya, yang meragukan atau tamrid. Misalnya itu kayak ruya diriwayatkan, terus ada lagi
nukila dipindahkan, dan juga fima yurwa yang artinya pada sesuatu yang diriwayatkan, atau yang paling fenomenal itu ada lafaz jaa yang artinya datang, kayak gitu ya teman-teman. Jadi periwayatan hadis dhaif itu memang dilakukan karena berhati-hati, atau biasanya itu disebut memang beda banget gitu. Kalau mau meriwayatkan hadis sahih itu pun harus ke lafaz yang memang merujuk atau membenarkan perkataan Rasulullah SAW dengan menggunakan bentuk kata aktif, seperti halnya qala Rasulullah SAW, kayak gitu teman-teman. Jadi kan langsung ya kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan, kayak gitu ya. Itu kalau mengenai tentang hadis sahih. Beda dengan periwayatan kita merujuk kembali, bukan merujuk kembali, dan kita lanjutkan saja pembahasan mengenai dari hadis dhaif. Nah, jadi yang selanjutnya ini ada pengamalan hadis dhaif. Nah, pastinya teman-teman juga bertanya-tanya kan, sebenarnya hadis dhaif itu boleh diamalin apa enggak sih, kayak gitu kan. Nah, kalau ditinjau dari beberapa pendapat ulama itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada yang mengemukakan bahwasanya hadis dhaif itu mutlak untuk diamalkan, kayak gitu. Dan juga hadis dhaif itu ada yang mengatakan bahwasanya tidak boleh diamalkan, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi menurutku kalau kita mempelajari tentang pengamalan hadis dhaif itu kita harus lebih mencermati dulu bagaimana isi dari hadis itu, kayak gitu teman-teman. Semata-mata buat menyalahkan hadis dhaif itu, kalau kita mengetahui itu hadis dhaif, kita nggak usah mengamalkan lah, soalnya itu dhaif. Nah, itu salah fatal ya teman-teman menurutku. Jadi ada baiknya sih kita melakukan hadis dulu, meneliti dulu bahwa memang benar hadis yang dinyatakan dhaif itu adalah ada benarnya, kayak gitu. Jadi nggak semuanya itu salah, kayak gitu teman-teman. Oke, jadi hadis dhaif itu dapat diamalkan dalam fadhailul amal, kayak gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Terus kemudian mau'idoh dan juga targhib atau janji-janji yang menggemarkan. Kemudian juga ada tarhib, ancaman yang menakutkan. Nah, tapi selain daripada itu juga ditentukan syarat-syaratnya pernyataan sebagaimana yang dipaparkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi yang pertama itu tidak terlalu dhaif. Tidak terlalu dhaif di sini itu dikatakan bahwasanya hadisnya itu tidak termasuk, perawinya itu bukan termasuk orang yang pendusta atau hadis maudhu, kayak gitu. Terus kemudian juga bukan dituduh dusta, biasanya itu disebut dengan hadis matruk. Dan juga orang yang daya ingatnya, hafalannya itu sangat kurang. Kemudian berlaku fasik ataupun bid'ah, baik dalam perkataan maupun perbuatan, kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, mereka itu masuk ke dalam kategori hadis yang diamalkan, atau biasanya disebut dengan seperti hadis muhkam. Iya teman-teman, seperti biasa disebut dengan hadis makbul, yang hadisnya itu tidak menjadi pertentangan dengan hadis lain, kayak gitu. Dan di syarat yang terakhir itu memang adanya unsur kehati-hatian dari perawinya tersebut, kayak gitu. Ya bisa dikatakanlah tadi untuk menentukan periwayatan hadis dhaif itu kan memakai tubiyah, nukila itu kan, karena memang perawinya itu berhati-hati untuk menukil atau membenarkan dari apa yang memang Rasulullah itu sampaikan, kayak gitu teman-teman. Dan kemudian yang terakhir itu kita akan membahas mengenai sedikit kitab-kitab hadis dhaif. Jadi ya bukan kita kupas satu-satu ya teman-teman, karena itu akan banyak sekali kayak gitu. Terus durasi waktunya itu cuma diberi 7 menit aja.
Jadi kita maksimalkan. Cuman di sini aku hanya sedikit menyampaikan saja bahwa ada rujukan-rujukan tersendiri untuk mengetahui tentang beberapa hadis dhaif kayak gitu. Jadi yang pertama itu ada Al-Marasil. Al-Marasil itu adalah karya dari Abu Dawud. Teman-teman pernah baca nggak nih? Dan kemudian yang kedua ada Al-Ilal. Al-Ilal ini insya Allah itu Al-Ilal karyanya Ad-Daruqurni kayak gitu teman-teman, karyanya Ad-Daruqurni. Terus kemudian selain itu ada kitab-kitab yang banyak mengemukakan para perawi yang dhaif. Contohnya itu kayak kayak Ad-Du'afa karya Ibnu Hibban. Terus kemudian juga ada Mizan Al-I'tidal. Terus kemudian kalau Mizan Al-I'tidal itu adalah karya dari Az-Zahabi kayaknya. Az-Zahabi. Soalnya di buku itu nggak ada teman-teman. Di buku itu nggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu tadi sekilas mengenai pembahasan tentang hadis dhaif teman-teman. Nah, kalau dirasa teman-teman itu kurang atau tadi dari keterangan-keterangan aku itu ada yang salah, teman-teman bisa koreksi ya. Bisa koreksi atau kritik dan sarannya aja nanti di kolom komentar kayak gitu ya teman-teman. Dan untuk kedepannya semoga kita bisa benar-benar memilih dan memilah bagaimana sih sebenarnya hadis-hadis yang dapat kita amalkan kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau menurutku sih lebih tepatnya kita itu harus berhati-hati dalam mengutip sebuah hadis kayak gitu. Jadi kita harus teliti bagaimana dengan matanya, bagaimana dengan sanadnya, seperti itu baru kita kemudian melakukan studi atau menyebarkan ilmu apa yang terkandung dari hadis tersebut kepada halayak umum kayak gitu ya teman-teman. Soalnya kadang itu fenomenanya banyak dari kalangan masyarakat kita bahwasanya jika hadis ini dhaif maka hadis ini tidak boleh untuk diamalkan kayak gitu. Terus kemudian meskipun hadis itu sahih, terkadang mereka itu juga mengatakan bahwasanya itu memang belum jelas, katanya nggak ada di Sahih Bukhari Muslim kayak gitu teman-teman. Jadi yang sebenarnya sahih, hakikat dhaif itu mereka belum mengerti kayak gitu. Nah, maka dari itu kita sebagai dari generasi mudanya mereka tentulah ada kewajiban tersendiri bagi kita untuk mengeksplor apa yang telah kita dapat dari ilmu yang kita pelajari. Nah, dan untuk materi hari ini mengenai kritik sanad untuk meriwayatkan kesahihan maupun kedhaifan suatu hadis itu sudah selesai ya teman-teman. Untuk pembahasan mengenai hadis dhaifnya itu udah aku upload di video-video aku sebelumnya. Dan ini khusus untuk pembahasan mengenai hadis dhaif. Nah, jika ada kurang lebihnya, teman-teman bisa share ya komentarnya ke kolom komentar. Bisa teman-teman tulis gimana salahnya, terus bagaimana harus dibenarkannya. Karena memang dalam waktu yang sangat singkat ini tidak bisa kita menjelaskan secara detailnya kayak gitu ya. Jadi cuman gambaran-gambaran besarnya aja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.